warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Widistiorini dengan NIM 20103011121. Di sini saya akan menjelaskan tentang anatomi dan sistem urinaria dan genitalia. Part 1, mekanisme pembentukan urin. Organ ekskresi yaitu ginjal dalam tubuh manusia yaitu memiliki dua ginjal yang berbeda yang berada di bagian belakang atau posterior dari tubuh, lebih tepatnya adalah posterior dari rongga abdominal atau rongga perut. Ginjal terletak di setiap sisi tulang belakang pada bagian paling bawah atau tulang rusuk dan tulang rusuk. 1. Ginjal berbentuk seperti kacang. Jadi ada dua bagian buah ginjal berbentuk seperti kacang dan berukuran 10-12 cm. Proses pembentukan urin dari proses filtrasi yaitu proses penyaringan darah yang kemudian menjadi filtra. Filtra tersebut diproses sedemikian rupa menghasilkan urin yang dieskresi keluar tubuh. Ada pembuluh darah yang menyuplai darah ke organ ginjal. Ada dua pembuluh darah, yaitu arteri yang berfungsi untuk mengedarkan darah dari jantung ke seluruh tubuh, dan organ tersebut ginjal. Organ termasuk ginjal. Kedua, pembuluh vena yang membawa darah dari seluruh tubuh dan organ kembali ke jantung. Ada dua pembuluh darah, ada yang berwarna merah, ada juga yang berwarna biru. Satu yang berwarna merah yaitu arteri. Aorta karena berukuran lebih besar disebut dengan aorta. Aorta atau arteri bercabang menuju ginjal sehingga disebut juga dengan arteri renal, yaitu arteri yang menyuplai darah ke ginjal yang merupakan percabangan arteri atau aorta. Kedua, vena renal berfungsi untuk membawa darah yang sudah filtrasi di ginjal untuk kembali ke jantung. Pembuluh darah yang membawa darah dari ginjal ke jantung disebut dengan vena renal atau percabangan vena, dan ginjal ke vena cava posterior yaitu vena utama yang membawa darah dari organ termasuk organ ginjal yang terletak di bagian posterior atau posterior tubuh. Ginjal terdapat suatu saluran yang membawa urin yang ditampung ke kandung kemih. Ada dua saluran ginjal yang disebut dengan ureter yang membawa urin yang terbentuk dari ginjal ke kandung kemih, tempat urin untuk sementara, yang kemudian dieskresi melalui saluran yang disebut dengan uretra. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang alat reproduksi wanita. Secara peran, organ reproduksi wanita jauh lebih kompleks daripada pria. Jika reproduksi pria menghasilkan hormon dan gamet, tidak demikian pada organ reproduksi pada wanita. Pada wanita tidak menghasilkan gamet dan hormon saja, tapi tubuhnya harus bersiap untuk merawat janin akan berkembang dalam jangka waktu yang sangat lama, sekitar 9 bulan. Reproduksi pada wanita memiliki 3 struktur bagian, yaitu yang pertama adalah eksternal atau bagian luar. Struktur reproduksi eksternal pada wanita ada dua bagian, yaitu klitoris, labium mayor, labium minor, dan yang kedua adalah klitoris, merupakan titik rangsangan seksual yang paling sensitif.
Kedua, labium minor atau mayor merupakan dua set labia. Ini letaknya mengelilingi lubang vagina. Kedua, organ internal atau bagian dalam pada wanita. Ovarium fungsinya untuk menghasilkan ovum. Proses menghasilkan ovum dinamakan ovulasi. Ovarium jumlahnya ada sepasang di bagian kiri dan kanan. Bentuknya seperti kacang alemon. Dan yang paling penting, di ovarium terdapat folikel yang mengandung oosit. Oviduk atau tuba falopi. Letaknya memanjang dari rahim sampai lubang berbentuk seperti corong di setiap ovarium. Setelah ovulasi, ovum akan meninggalkan ovarium menuju ke tuba falopi. Tuba falopi untuk bertemu dengan sperma. Setelah bertemu dengan sperma, maka akan terjadi adanya tempat fertilisasi atau meleburnya sperma dan ovum untuk menghasilkan zigot. Zigot ini akan berkembang menjadi janin. Berkembangnya di bagian rahim. Rahim atau uterus merupakan organ tebal yang berotot, dapat mengembang pada masa kehamilan untuk menampung janin maksimal 4 kilo. D. Lapisan dalam rahim dikenal juga dengan endometrium. Lapisan ini kaya akan pembuluh darah. Lapisan ini akan terjadi menstruasi atau akan meluruh. Menstruasi dikenal dengan proses menyeluruhnya endometrium akibat ovum tidak dibuahi oleh sperma. Di bagian rahim ada juga yang namanya mulut rahim atau yang dikenal dengan serviks. Inilah bagian yang paling sering terkena kanker. Yang paling sering kalian didengar adalah kanker serviks. Jadi bagi wanita, jagalah pola hidup kebersihan di bagian organ vital agar kita tidak terkena penyakit yang tidak diinginkan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang alat reproduksi pria. Laki-laki menghasilkan sperma. Ketika sperma dan ovum melakukan fertilisasi, akan menghasilkan zigot, akan berkembang menjadi janin. 1. Skrotum dikenal sebagai kantong pembungkus. Kantong pembungkus testis dapat memiliki kemampuan mengerut dan mengendur karena ada otot polos yang dinamakan otot dertos. Skrotum juga dapat mengatur suhu bagi testis. Kedua, testis jumlahnya ada sepasang. Berperan sangat penting untuk menghasilkan sperma. Yang pertama adalah hormon estrogen yang dihasil di sel torik dan sel ledi. Kedua sel ini berada di testis. Ketiga, di testis ada 3 tubulus seminiferus, sel Sertoli, dan sel Leydig. Akan dimatangkan ke organ selanjutnya yang disebut dengan epididymis. Epididymis dikenal juga sebagai tempat pematangan sperma, penyimpanan sperma pertama. Jadi sperma yang dihasilkan di tubulus seminiferus, dia belum dewasa, maka akan dimatangkan di epididymis. Setelah sperma matang di epididymis, maka akan melanjutkan ke perjalanan yang pertama.
1. Phase difference akan mengantarkan sperma di vesicula seminalis atau disebut dengan getah semen yang biasanya berwarna putih. Kedua, jadi semen terbanyak dihasilkan di vesicula seminalis, kelenjar prostat, tempat bertemunya saluran sperma dan urin. Kelenjar Cowper akan menghasilkan getah basa bagi sperma. Penis atau untuk dikeluarkan, adanya jaringan ereptil yang jadinya akan mampu berelaksasi berkontraksi. Di penis juga ada bagian yang namanya kepala. Kedua, gland penis ada yang namanya kulit pelindung dipotong sewaktu-waktu sirkumsisi. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.